Ya, selamat sore. Kita ketemu lagi, ya. Oke. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin. Ya, oke. Baik. Eh, Pada video ini eh, akan dibahas tentang perbedaan dan persamaan hubungan kerja dan hubungan industrial. Oke. Sekali lagi, perbedaan dan persamaan antara hubungan kerja dan hubungan industrial. Sudah sering mendengar pastilah dua-duanya ya, tapi apakah paham betul persamaan perbedaannya? Ini yang mungkin masih dipertanyakan. Oke, baik ya, oke. Nah, dalam hal ini akan dibahas tiga pertanyaan. Akan dibahas dalam video ini adalah satu, apa saja perbedaan antara hubungan kerja dan hubungan industrial? Jadi apa saja perbedaannya? Oke ya, oke. Yang kedua, kalau ada perbedaan, ada persamaan. Apa saja persamaan antara hubungan kerja dan hubungan industrial? Oke. Nah, ini puncaknya ini yang ketiga ya. Puncaknya adalah ternyata ada hal yang tidak konsisten di dalam rumusan atau definisi tentang hubungan kerja dan hubungan industrial. Apa itu? Oke. Jadi tiga ini yang akan dibahas dalam video ini. Oke. Mendengar istilah hubungan kerja bisa ditebak. Hubungan kerja. Ya, kira-kira tidak jauh dari ya pengusaha dan pekerja, namanya hubungan kerja, ya kan bisa ditebak. Tapi bila mendengar istilah hubungan industrial, mau menebak apa coba kira-kira? Hubungan industrial, hubungan industrial, kayak apakah itu hubungan antara industri? Industri ini berhubungan dengan industri itu karena memang banyak macam-macam industri ya. Apakah misalnya hubungan antara industri perbankan dengan industri pertambangan, atau misalnya hubungan antara industri perkebunan dengan industri perkebunan dengan kehutanan misalnya begitu, industri-industri ya, ya kan? Apakah hubungan antara industri jasa penerbangan dengan hubungan industri eh, perdagangan misalnya? Nah, tadi berhubungan eh, industri perhubungan dengan industri perdagangan misalnya? Bukan, bukan itu ya. Jadi bukan itu, hubungan industrial itu bukan itu. Nah, apa coba? Ya, oke, akan kita bahas di dalam video ini. Oke, baik. Ya. Nah, inilah ditayangkan ya yang tadi saya sampaikan, judulnya adalah perbedaan dan persamaan hubungan kerja dan hubungan industrial. Pertanyaan pertama adalah apa saja perbedaan antara hubungan kerja dan hubungan industrial. Pertanyaan kedua adalah apa saja persamaan antara hubungan kerja dan hubungan industrial. Pertanyaan ketiga adalah ada hal yang tidak konsisten, tidak tetap lah, tidak ajak bahasa Jawa gitu ya. Dalam rumusan atau definisi tentang hubungan kerja dan hubungan industrial. Apa itu? Oke. Apakah gerangan? Baik, kita mulai dengan perbedaan. Kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal 1 undang-undang ini, ya, itu ada 33 istilah yang digunakan di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Ya. Ada 33. Nah, jadi setiap istilah itu didefinisikan, diartikan lah. Baik, itu di pasal 1 ya. Jadi kalau akan mencari istilah-istilah tentang sering disebut apa dan sebagainya itu, silakan lihat di pasal 1 Undang-Undang 13 tahun 2003 itu ada 33 istilah di situ. Nah, pada angka 15 ya. Jadi kita bacanya pasal 1 angka 15 ya. Oke. Hubungan kerja di situ didefinisikan atau dijelaskan, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja garis miring buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur tiga, PUP, pekerjaan, upah, dan perintah. Ya, ini ketentuan ini mempunyai kekuatan hukum ini definisinya ya, definisinya di sini, kekuatan hukum di sini. Oke. Kemudian itu tadi angka 15 pasal 1. Nah, pada angka 16 berikutnya di bawahnya hubungan kerja itu ada hubungan industrial.
Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja garis miring buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, komentarnya di bawah itu, dua kolom itu ya. Kalau kita lihat pada hubungan kerja, ya, angka 15 itu, ciri dan sifat hubungan kerja adalah ada tiga ciri. Hubungan kerja adalah dua pihak, ya kan? Cirinya begitu kan di sini, yaitu pengusaha dan pekerja. Kedua adalah hubungan kerja dibentuk berdasarkan perjanjian kerja, ya kan? Ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu PKWT dan perjanjian kerja waktu tertentu. Oke, di situ ya, perjanjian kerja. Yang ketiga adalah pada hubungan kerja dapat terjadi PHK, ya, karena ada perjanjian kerja bisa terjadi PHK kan. Sama dengan kontrak lah dalam perdata itu ya, ada suatu perjanjian dan sebagainya, bisa juga ada pemutusan kerjasama, pemutusan perjanjian. Tadi juga sama, ada perjanjian kerja, ada juga PHK. Apakah itu pensiun, karena usia pensiun, itu juga PHK kan? Nah iya, ada di situ PHK karena pensiun, PHK karena meninggal dunia, PHK karena PHK karena kesalahan, pelanggaran ketentuan peraturan perundangan atau PKB, ya, atau mungkin resign, pengunduran diri. Ya, oke. Ini ciri dari dan sifat hubungan kerja. Nah, kita lihat, kita tengok sebelah kanan. Ciri dan sifat hubungan industrial. Hubungan industrial itu tiga unsur. Kalau hubungan kerja dua ya, dua pihak. Karena di sini tidak ada perjanjian, tidak ada perikatan, maka tidak ada pihak di sini. Yaitu tiga unsur saja. Pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Makanya di sini memang tidak ada perjanjian hubungan industrial. Yang mereka berkoordinasi, bekerjasama gitu kan. Oke. Nah, hubungan industrial bersifat koordinasi. Oleh karena itu tidak ada pemutusan hubungan industrial. Ya. Selama masih ada pengusaha, pekerja, dan pemerintah, ya mereka harus berkoordinasi. Begitu. Baik. Ya. Itulah perbedaan. Perbedaan berikutnya. Perbedaan berikutnya ya. Oke. Perbedaan berikutnya. Oke. Di sini adalah kita lihat ya pemahaman ya di sebelah kiri itu ya, kita lihat pemahaman. Nah, pemahaman hubungan kerja ya, pemahamannya itu ini bukan definisi ya, dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan atas hak dan kewajiban para pihak yang tercantum dalam perjanjian kerja dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan juga tambah dengan cipta kerja kan, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Ini pemahamannya seperti ini. Oke. Kalau yang sebelumnya itu adalah rumusan dalam undang-undang ya. Oke. Nah, jadi di bawah, kotak di bawah itu, jadi pada hubungan kerja itu ya memang dua pihak. Pengusaha dan pekerja kegiatannya fokus pada produksi barang dan atau jasa. Untuk hal itu, untuk tiga hal itu mereka mengadakan hubungan kerja. Sebelah kanan, di pasal 103 Undang-Undang 13 tahun 2003, di situ ya dalam pasal ini, ketentuan dalam pasal, hubungan industrial itu dilaksanakan melalui sarana. Sarana lah ya, sarana atau fasilitas atau apapun ya seperti itu ya. Ada 8 sarana di situ, yaitu serikat pekerja, serikat buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, sering disingkat LKS bipartit, ada LKS tripartit, ada peraturan perusahaan, ada perjanjian kerja bersama, ada peraturan perundang-undangan kerjaan, dan yang terakhir, yang ke-8, ada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi ada 8 saran untuk melaksanakan itu. Nah, dari 8 sarana ini, ada 3 sarana yang tidak diwajibkan ada. Berarti yang lain wajib ada, diperintahkan oleh Undang-Undang 13/2003. Yang tidak diwajibkan adalah tentang serikat pekerja, serikat buruh. Tidak wajib ada. Silakan kalau pekerja atau buruh akan membuat serikat pekerja, silakan, ya kan. Tetapi kalau sudah membuat, itu akan dilindungi oleh undang-undang, baik Undang-Undang 13/2003 maupun Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja, serikat buruh. Oke. Jadi serikat pekerja tidak wajib ada. Juga tidak wajib ada adalah organisasi pengusaha. Tapi kenyataannya memang ada.
Ya, jadi organisasi pengusaha itu keberadaannya tidak diharuskan. Jadi undang-undang tidak memerintahkan harus dibentuk organisasi pengusaha, tidak. Tapi nyatanya ada, yaitu apa yang disebut dengan APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ini adalah satu-satunya wadah organisasi pengusaha di Indonesia yang merupakan bawahan dari Kadin, Kamar Dagang Indonesia. Dulu memang APindo itu dibentuk oleh Kadin. Jadi APindo mendapatkan tugas dari Kadin untuk khusus melayani kepentingan pengusaha, khususnya dalam urusan ketenagakerjaan. Jadi kalau ada peraturan menteri atau peraturan perundangan itu, APindo pasti terlibat ya, terkait ketenagakerjaan ya, seperti itu. Nah, jadi tapi pengusaha juga tidak wajib ikut dalam APindo, tapi banyak yang ikut ya karena mendapatkan bantuan dan sebagainya. Jadi bebas masuk dalam APindo silakan, tidak juga tidak apa-apa bagi perusahaan. Oke, kemudian tadi jadi sudah dua ya yang tidak wajib. Yang ketiga yang tidak wajib ada adalah perjanjian kerja bersama. Sebagaimana Anda ketahui, mungkin ya saya kira banyak yang tahu bahwa peraturan perusahaan dan PKB atau perjanjian kerja bersama itu mirip-mirip. Isinya ya hak dan kewajiban para pihak, pengusaha dan pekerja. Nah, peraturan perusahaan ini wajib ada dan yang membuat adalah perusahaan. Dan untuk kemudian diperiksa setelah sudah baik dan sebagainya disahkan oleh instansi ketenagakerjaan yang berwenang. Kalau PKB pembuatannya tidak seperti itu. Jadi memang urut-urutannya selalu PP dulu, kemudian serikat pekerja yang didirikan itu minta PP diubah jadi PKB. Saya kira sudah banyak yang tahu tentang hal ini. Nah, perjanjian kerja bersama ini eh, dibuat berdasarkan pada suatu perundingan atau negosiasi antara wakil-wakil pengusaha dan wakil-wakil dari serikat pekerja atau pekerja. Oke, begitu. Nah, jadi kalau tidak ada suatu hal yang dibicarakan di situ tidak disepakati, tidak akan bisa masuk atau dicantumkan dalam PKB. Bahkan PKB bisa terjadi mogok, pekerja mogok ya, karena pekerja merasa tidak dikatakanlah di apa ya, diakomodasikan kehendaknya mogok, dan mogok ini adalah hak dasar pekerja, dan bahkan bisa juga mengajukan gugatan ke pengadilan. Ada beberapa kasus yang tentang PKB yang diputus oleh pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan hubungan sosial. Oke, jadi sekali lagi 8 sarana hubungan sosial ini 3 sarana tidak wajib, yaitu serikat pekerja tidak wajib ada maksudnya ya, serikat pekerja, organisasi pengusaha dan perjanjian kerja bersama. Lainnya wajib ada. Oke, beda ya. Kalau hubungan kerja kan memang bolak-balik ya memang bicara tentang dua pihak yang mengadakan hubungan kerja dan dalam kegiatan produksi barang dan atau jasa ya. Gitu ya. Baik. Kemudian perbedaan yang ketiga atau berikutnya pada pasal 102 Undang-Undang 13 tahun 2003 ya, di situ ditampilkan ada 3 ayat yang masing-masing ayat itu menjelaskan tentang fungsi pemerintah dalam hubungan sosial. Jadi dalam hubungan sosial itu masing-masing unsur ini punya fungsi yang diatur dalam Undang-Undang 33. Pada ayat 1 adalah fungsi pemerintah, pada ayat 2 adalah fungsi pekerja garis miring buruh, pada uh, berikutnya adalah pada ayat 3 adalah fungsi pengusaha dalam hubungan sosial. Fungsi pemerintah itu di sini adalah khas ya. Ada 4. Pertama adalah menetapkan kebijakan. Contohnya apa? Menetapkan kebijakan, membuat kebijakan. Adanya peraturan menteri, peraturan menaker, Kepmenaker, ada juga surat edaran menaker. Nah, itu kan kebijakan kan. Oke. Kemudian memberikan pelayanan. Contohnya apa? Memberikan pelayanan. Ya itu tadi baru tadi disampaikan. Dalam pembuatan peraturan perusahaan, ya itu harus melalui disnaker, diperiksa, dibetulkan, dikoreksi dan sebagainya. Dan kalau sudah lengkap, tidak ada pelanggaran dengan peraturan perundang-undangan, maka kemudian disahkan oleh instansi kerajaan. Ada satu lagi yang ada mungkin pasti tahu lah, tentang mediasi. Penyelesaian perselisihan sosial yang tidak bisa selesai dengan peradilan bipartit itu melalui mediator dalam lanjutannya. Mediator itu adalah uh, pegawai ASN ya di Disnaker. Okay. Mediator. Pelayanan itu kan karena gratis. Okay. Kemudian melakukan pengawasan. Memang ada pegawai pengawas.
pengawasan ini justru suatu lembaga lah katakanlah begitu yang sangat yang tinggi posisinya pada organisasi Kementerian Kerajaan, maka pengawasan ini ada dibawahi oleh Dirjen, Direktur Jenderal. Jadi di sana di organisasi ada Direktorat Jenderal Pengawasan yang sejajar dengan Direktorat Hubungan Industrial dan Direktorat yang lain. Tentu yang duduk di situ adalah Dirjen Pengawasan. Nah, oke. Okay. Dan turun sampai ke bawah ya. Oke. Okay. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Kalau pengawasan kan bukan mustahil akan menemui suatu pelanggaran kan. Nah, tapi penindakan di sini itu bukan penindakan bersifat sanksi pidana, ya, baik pidana denda maupun pidana uh, penjara, bukan. Tapi sanksinya adalah sanksi administratif. Sanksi administratif itu mulai dari teguran dan sampai yang terakhir yang paling berat adalah sanksi dicabut izin usahanya atau tidak ada produksi lagi. Itu sanksi administratif. Yang menjatuhkan sanksi administratif adalah instansi ketenagakerjaan. Baik, itu fungsi pemerintah. Fungsi buruh atau pekerja bisa kita lihat pada ayat 2 di sini memang terkait dengan tugasnya. Ya, pekerja yang menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajiban, kemudian HB ini penting ini, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi. Jadi ini bermakna bahwa pekerja buruh ini juga jangan bikin perkara kalau nggak perlu, ya kan? Kalau dikit bikin perkara ini tidak memenuhi fungsinya yang ayat 2 huruf B. Karena tempat kerja itu kan harus tertib supaya produksinya lancar. Lah kalau dikit-dikit ribut, dikit-dikit demo, dikit-dikit mogok, kapan produksinya? Ya. Jadi perlu diingat ini bagi teman-teman serikat pekerja ya atau pekerja bahwa ketenangan tempat kerja itu juga merupakan tanggung jawab atau tugas daripada pekerja. Menyalurkan aspirasi secara demokratis, ya, maksudnya jangan ngotot, gitu kan. Jadi menyalurkan aspirasi, tapi juga mendengarkan aspirasi orang lain. Dalam ini aspirasi pengusaha misalnya ya, demokratis lah. Kemudian huruf D di situ mengembangkan keterampilan dan keahliannya. Ya jelas lah harus belajar terus, berlatih terus, dan ini tentunya atas biaya perusahaan ya. Maka perusahaan pasti ada lembaga training and development dan sebagainya seperti itu. Baik. Nah, kemudian yang ketiga fungsi pengusaha pada ayat 3. Menarik di sini bahwa dicantumkan lebih dahulu adalah menciptakan kemitraan. Nah, jadi ini adalah tugas daripada pengusaha ya, yang bagaimana supaya terjadi kemitraan yang baik antara pengusaha dengan serikat pekerja atau dengan pekerja, gitu kan. Maka itu ada suatu lembaga, salah satu apa tadi disebutkan dalam 8 sarana hubungan sosial itu ada LKS Bipartit, Lembaga Kerjasama Bipartit. Nah, disinilah perusahaan ditugaskan untuk membentuk LKS Bipartit. Ada ketentuannya itu ya. Oke. Baik. Kemudian mengembangkan usaha, ini jelas terkait dengan bisnisnya, kemudian memperluas lapangan kerja, tentunya kalau makin meluas, makin banyak dan sebagainya, banyak pengangguran yang terserap di situ. Kemudian yang D terakhir, memberikan kesejahteraan, ya pastilah gitu kan. Apakah itu tentang jaminan kesehatan, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan dan sebagainya secara terbuka, demokratis dan adil. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat perbedaan di sini, fungsi para pelaku itu pada hubungan sosial masing-masing unsur ada fungsinya yang berbeda. Yang menentukan adalah Undang-Undang 13 2003 sebagaimana diatur dalam pasal 102. Pada hubungan kerja tidak diatur fungsi pengusaha dan fungsi pekerja buruh. Nggak usah diatur begitu, udah tahu sendiri. Fungsinya adalah pengusaha dan pekerja ya, tugasnya adalah memproduksi barang dan atau jasa fungsinya kan. Baik, itu adalah perbedaan. Nah, sekarang kita bicara inconsistent atau inconsistency. Nah, inconsistency itu di kamus umum bahasa Indonesia itu di apa artikan di sana tidak tetap atau tidak selaras, tidak konsisten lah. Dalam bahasa Jawa, bahasa Jawa ya, aja tetap ya, tidak tetap. Oke, baik. Nah, kita lihat, kita lihat ya, pemahaman hubungan kerja di sebelah kiri ya. Hubungan kerja itu adalah hubungan ini pemahaman ya, bukan definisi yang tadi ya. Hubungan kerja itu ya hubungan antara pengusaha, oh sebentar ya,
kalau kalau ini adalah ketentuan ini. Hubungan kerja adalah hubungan perusahaan dan pekerja buruh berdasarkan perjanjian kerja. Jadi pasal 1 angka 15 di sini ini adalah definisi resmi ya, satu rumusan ya sama dengan yang tadi di depan. Kalau kita lihat di sini rumusan ini berbunyi pada angka 15 pasal 1, hubungan kerja adalah hubungan antara perusahaan dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan upah dan perintah. Seperti tadi di depan ada seperti ini ya. Oke. Kemudian kita bandingkan dengan rumusan perselisihan hubungan sosial ya pada angka 22. Tadi dikatakan pada pasal 1 itu ada 33 rumusan, 33 istilah. Ini adalah yang angka 22. Pada pasal 1 angka 22 Undang-Undang 13 tahun 2003, perselisihan hubungan sosial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja garis miring buruh atau serikat pekerja garis miring serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antar serikat pekerja garis miring serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Nah, komentar tentang inkonsistensi di bawah itu, dalam kotak di bawah. Angka 1. Pada hubungan kerja, itu kan diartikan bahwa pelakunya antara para pihak, pengusaha dan pekerja. Ya kan? Jadi hubungan kerja itu seperti itu. Dua pelakunya ya, pengusaha dan pekerja. Pada perselisihan hubungan sosial, di situ diartikan bahwa terjadi perselisihan antara pengusaha dan pekerja saja. Pemerintah tidak ada tersebut di situ. Tidak ikut berselisih di situ kan. Nah, ya kan? Tidak ada di situ. Tidak ikut berselisih di situ. Ya ini nggak benar dong. Gitu kan. Maka angka 3 adalah kalau mau konsisten, karena yang berselisih hanya pengusaha dan pekerja, seharusnya namanya adalah perselisihan hubungan kerja dong. Gitu kan. Bukan perselisihan hubungan sosial. Nah, di sini ini nampak yang inkonsisten atau tidak tetap. Baik, apa boleh buat, karena ini sudah dalam undang-undang, ya ikuti saja. Tapi boleh saja dong mengkritisi undang-undang. Bahkan mengatakan undang-undang salah juga boleh aja. Itu hak warga negara ya. Tapi semacam bisa dibuktikan secara hukum, kan begitu. Baik, ya. Inilah bagian terakhir, inkonsistensi antara pengertian atau definisi hubungan kerja dan hubungan industrial. Baik. Nah, tadi ada perbedaan dan inkonsistensi. Dan bagian terakhir ini adalah persamaannya. Ada persamaannya, ada ya. Jadi kalau kita lihat dari apa eh, pemahaman di sini ya, pemahaman dari hubungan kerja itu kan dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan dan hak kewajiban para pihak. Dan itu telah tercantum dalam perjanjian kerja dan ketentuan diatur dalam peraturan perundangan, yaitu ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan, Undang-Undang 13 tahun 2003 atau Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Jadi di situ memang bicara tentang hubungan kerja, ya, dan kegiatannya adalah antara pengusaha dan pekerja. Kemudian kita bandingkan dengan rumusan. Kalau yang sebelah kiri tadi adalah pemahaman tentang hubungan kerja, kembali lagi kita lihat rumusannya angka 16 pasal 1. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa. Terdiri dari pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Berdasarkan nilai Pancasila dan UUD 45. Nah, eh, kalau kita simpulkan di bawah, kalau hubungan kerja itu kegiatan para pelaku yang memproduksi barang dan jasa kan. Hubungan kerja kan begitu ya. Para pelaku itu ada apa di situ? Ya kegiatannya adalah para pelaku itu memproduksi barang dan atau jasa. Nah sebelah kanan kalau kita lihat ya di situ kegiatan tiga unsur itu apa? Ya sama. Kegiatan para pelaku dalam sosial ya dalam memproduksi barang dan atau jasa. Jadi sama kan? Nah, ya memang yang terakhir ada persamaan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa baik hubungan kerja maupun hubungan sosial itu persamaannya adalah sama-sama mereka kegiatannya adalah memproduksi barang dan atau jasa. Baik. Oke, nah ada awal dan ada akhir ya. Oke. Baik, sampai di sini ya. Semoga bermanfaat ya. Meskipun sering disebut, tapi saya percaya banyak yang belum menyadari atau menguasai betul apa sih perbedaan dan persamaannya. Nah,
Jadi video ini membahas tentang itu. Oke. Nah, silakan seperti biasa share video ini ke teman-teman yang kiranya memerlukan, kepada atasan, kepada bawahan, atau pada ya siapa ya teman-teman seprofesi misalnya, untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengetahuan. Oke, baik. Dan terakhir tidak kalah pentingnya adalah semoga kita semua senantiasa sehat, sukses, dan bisa ketemu lagi pada sesi minggu depan dalam sesi atau bahasan yang tidak kalah serunya. Baik, sampai di sini ya. Sampai di sini. Oke, sukses selalu dan sehat selalu. Oke.